Halo semuanya, balik lagi bersama gue Vicky Manuela. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas tentang sejarah Alexander yang Agung. Mantap, dari awal dia lahir sampai kematiannya. Nih, siapa sih itu Alexander yang Agung? Ini dia orangnya. Keren dan berwibawa bukan? Jelas. Jadi siapa sih dia itu? Intinya dia itu merupakan salah satu penakluk terhebat dan terbesar sepanjang masa yang ada di dunia ini. Emang segede apa sih bang? Simak dulu videonya dari awal sampai akhir, oke? Nah, kita bahas dulu latar belakang permasalahannya sebelum dia lahir nih. Latar belakang itu dimulai pada saat Perang Peloponnesos. Apa itu Perang Peloponnesos bang? Langsung kita bahas di sini ya, secara singkat dan tidak rinci, oke? Ini gue buka dulu Photoshop gue. Di sini ada Yunani, oke? Kita bahas secara singkat. Jadi Yunani itu dulu dahulu kala lama banget didatangi sama tiga suku utama yaitu Dorian, Ionian, dan Achaeanian. Nih, ini Dorian nih. Dorian ya, bukan durian. Haha. Dorian. Dorian itu lebih identik ke militer, pertarungan, ke yang suka berkelahi lah. Kemudian ada Ionian. Ionian ini lebih identik dengan eh, perdagangan, pembelajaran, budaya, dan sebagainya. Jadi Dorian ini bisa disebut sebagai Spartan, Spartan. Kemudian Ionian itu bisa disebut sebagai Athenian. Kemudian ada juga Achaeanian kan. Achaeanian itu sama, lebih identik dengan militer juga. Tapi di dalam perang Peloponnesos ini dia tidak terlalu ikut terlibat, tidak terlibat secara langsung lah. Gitu. Jadi awal mula terjadinya perang ini itu karena ini emang suku-suku ini suka berantem, cuk, suka berkelahi. Jadi misalnya nih, orang Ionian punya pohon zaitun. Buah zaitun tuh kan panennya lama ya. Kalau misalnya dihancurin pasti butuh waktu lama dong buat nanemnya lagi, buat panennya lagi. Tetapi sama si orang Dorian ini, buak 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 dihancurin cuy pohon zaitunnya. Wah, nggak terima dong si orang Ionian ini. Orang Ionian balas dengan cara gebuk-gebukin orang-orangan Dorian, pasukannya. Bak, 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 bak. Udah mati tuh, ya kan mati. Udah mati, perang ini berlangsung terus. Bentar, gimana ya? Perang ini berlangsung terus antara kedua belah pihak. Buak, 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 buak. Ya, dar. Kan akhirnya perang ini dimenangkan oleh suku Dorian. Dorian pemenangnya. Karena Aten pada saat itu sedang mengalami masa-masa kritis. Misalnya mereka sedang mengalami wabah virus atau wabah penyakit, pengurangan populasi, terus yang paling penting adalah matinya tokoh penting Ionian, yaitu kita balik lagi ke sini, matinya Pericles. Orang ini merupakan salah satu tokoh penting dari Ionian dan dia mati. Jadi ya udah mati dah tuh bangsanya. Maksudnya kalah dah tuh bangsanya sama Dorian. Begitu. Jadi perang Peloponnesus tadi itu berlangsung dari tahun 431 sebelum Masehi sampai 404 sebelum Masehi. Kalau dihitung-hitung, perang itu berlangsung selama 27 tahun lamanya. Gacor juga, ya kan? 27 tahun lamanya mereka perang begitu doang. Sebenarnya masih banyak ya permasalahan yang terjadi di antara mereka berdua, di antara kubu-kubu itu. Tapi gue nggak bahas terlalu rinci, yang gue bahas singkat aja. Langsung aja kita lanjut. Jadi
Setelah berakhirnya perang Peloponnesus itu, Yunani makin hancur nih dalam masalah internalnya ya kan, makin kacau. Apa aja tuh bang masalah internalnya? Makanya nih kita kecilin lagi, salah, kecilin lagi muka gue ya. Nyit 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 nyit, tebel. Photoshop. Ini Yunani lagi kan, ini Yunani. Oke. Jadi di Yunani itu ada satu bangsa namanya bangsa Pokis. Ini Pokis. Letaknya di sekitar sini lah ya. Jadi Pokis ini dikenain denda sama Liga Amfiktonic. Liga Amfiktonic itu adalah apa nih? Kesatuan suku-suku beragama di negeri Yunani. Oke, aman ya. Jadi mereka ini kena denda karena mengolah tanah suci yang nggak boleh waktu itu, waktu zaman Yunani kuno itu nih. Ini contohnya ditulis dalam hukum Liga Amfiktonic. Nah, bangsa apa ini Pokis ini nggak terima, nggak mau mereka didenda. Apa yang mereka lakuin? Mereka cabut. Mereka cabut ke set kuil Apollo. Kuil Apollo ini kuil yang digunakan untuk menyembah Dewa Apollo atau Dewa Matahari. Ngapain bang mereka ke kuil Apollo? Nongkrong, ngopi? Enggak. Mereka ngejar harta karunnya. Harta karunnya itu digunakan untuk apa namanya membayar pasukan bayaran untuk melindungi mereka dari Liga Amfiktonic. Pinter juga kan? Masalah ini terus berlanjut, berlanjut, berlanjut sampai pada akhirnya ya, dari utara sana, ini kan Yunani di bawah kan, dari utara sana muncul satu tokoh. Anjay, ini tokohnya ya. Tiba-tiba dia gedek gedek naik kuda naik kuda naik kuda naik kuda set 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 nyampe ke Yunani bos. Siapa nih orang ini? Ternyata dia adalah Raja Philip kedua dari Makedonia. Pentingnya apa bang dia? Dia ini bapaknya Alexander the Great. Oke, dia ikut campur dalam masalah internal Yunani. Eh, Kemudian di dekat kota kecil Cheronea, Raja Philip kedua ini berhasil mengalahkan orang-orangan Yunani. Bayangin, dia cuma bawa pasukan kecil. Nggak kecil sih, tapi ya kalau dibandingin sama Yunani, beda lah, beda perbandingannya. Tapi Raja Philip ini menang, gacor. Tujuan dari Raja Philip ini bukan untuk menindas, membunuh, membantai, atau memperbudak eh, orang-orangan Yunani, enggak gitu dia orangnya. Tapi tujuannya mulia ya, menurut gua. Karena tujuannya itu untuk membentuk suatu pasukan gabungan dari Yunani dan Makedonia. Buat apa? Buat ngebantai Persia lah. Oke. Jadi mungkin di pikiran orang-orang Yunani pada saat itu, ini orang gila apa ya? Maksud gue tuh kayak, lu nggak inget sama kekuasaan dari Sang Agung? Ini orang kan gacor banget, cok. Ke zaman Persia. Atau enggak, lu nggak inget sama kejayaan Xerxes Sang Agung? Ini orang juga jago, cok. Gacor juga nih orang. Dia bahkan bisa ngebantai pasukan 300-nya Leonidas. Itu ya, itu udah gacor banget. Terus apa lagi ya? Doang. Tapi nyatanya pada saat Raja Philip membentuk pasukan Yunani dan Makedonia, bangsa Persia itu sedang di masa letoy-letoynya. Kok gitu? Mereka suka mabok-mabokan, pejabatnya suka foya-foya, mereka suka buang-buang emas, misalnya buang-buang emas untuk membuat piring, untuk membuat apa yang nggak penting lah. Itu ya kan. Jadi ini kesempatan yang pas banget waktunya nih buat Raja Philip kedua buat ngebantai Persia. Tapi sayangnya sebelum si Raja Philip kedua ini berhasil mencapai tujuannya, ia meninggal dibunuh pada saat perkawinan anaknya yaitu Alexander the Great.
bersama Cleopatra nih yang di sebelah kanan. Itu Cleopatra, bukan Cleopatra Mesir ya, beda lagi. Ini Cleopatra dari Makedonia. Si Philip kedua dibunuh pada saat pernikahannya. Dar. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke Photoshop lagi. Kita berada di Yunani lagi nih, oke? Jadi, Raja Philip kedua tadi itu sebenarnya sudah mengawini banyak wanita nih. Diperkirakan ada 8 lah atau 7 wanita yang sudah dikawini sama Raja Philip kedua ini. Tapi kita akan membahas satu wanita, yaitu adalah Olimpias. Olimpias ini berhasil melahirkan satu anak yang nantinya akan menjadi penakluk terhebat yang pernah ada di dunia ini. Siapa itu? Boom, keluar dari rahimnya Alexander the Great. Enggak, tapi nama awalnya itu Alexander III. Alexander III dari Makedonia. Terus Alexander ketiga ini bisa dibilang itu merupakan anak yang cukup pintar. Itu kecil ya. Kok bisa pintar bang? Iyalah, jangan main-main lu, jangan salah. Gurunya aja Aristoteles bos. Nih, ini salah satu gambar yang menggambarkan Aristoteles sedang mentutor Alexander III. Jadi dari kecil tuh dia emang diajari dan digurui oleh Aristoteles. Oke, dia bukan merupakan orang yang kutu buku, melainkan cukup olahragawan sih bisa dibilang ya. Kemudian ada saatnya nih, ada waktunya Alexander the Great itu diberikan oleh ayahnya kuda, seekor kuda yang berwarna hitam bernama Bucephalus. Orang-orang nggak bisa jinakin, nggak ada yang bisa jinakin, bapaknya nggak bisa jinakin, pawang nggak bisa jinakin, orang-orang pada bingung. Tapi si Alexander ini dengan keberaniannya mencoba untuk menjinakkan kuda itu. Dia pakai akal-akalannya, kemudian di satu titik dia sadar, dia paham bahwa kuda ini itu tuh, kuda ini bentar, kuda ini itu sebenarnya bukan takut kepada manusianya, tapi takut kepada bayangannya sendiri. Jadi dia coba akal-akal dan pada akhirnya ia berhasil menaiki kuda itu dan menjinakkannya. Semua orang tepuk tangan, semua orang aplaus kepada Alexander the Great karena kehebatannya itu. Gacor kan? Gacor. Dan pada akhirnya kuda ini bersama Alexander bertarung sepanjang hidup sepanjang sepanjang hidupnya Alexander, sepanjang hidupnya kuda itulah. Jadi dari awal sampai akhir masa jayanya Alexander, kudanya ini hampir selalu menemani Alexander, hampir ya. Nanti kita bahas di video ini. Ingat kan tadi Raja Philip kedua udah mati. Nah, di umur ke-20 si Alexander ketiga ini diberikan kekuasaan ayahnya atau diwariskan tahtanya. Sekarang Alexander ketiga itu menjadi raja Yunani dan Makedonia. Oke. Nah, singkat cerita, Alexander ketiga ini emang suka pergi ke pertemuan-pertemuan pemimpin Yunani di Korintus untuk membahas strategi melawan Persia. Orang-orang tuh kayak terlalu over apa ya? Over memuji Alexander. Tapi ada satu orang yang selalu menyendiri dan kelihatan gak peduli gitu sama Alexander. Siapa sih orang itu? Nah, oke. Gue ganti posisi kamera ke atas. Anjir. Sini ada Yunani. Ini kita bayangin aja, bayangin ini alun-alun kota Korintus. Di sini ada orang penyendiri, ya kan? Ternyata dia ini filsuf.
namanya Diogenes. Ini Diogenes nih, Diogenes. Si Alexander tuh concern loh. Dia tuh gimana ya? Kan ya orang menyendiri mulu. Disamperin lah sama dia. Set 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 sama pasukannya kan. Terus dia ngomong, si Alexander ini ngomong, saya suka kepada kamu. Katakan apa yang kamu inginkan. Kata Diogenes, ya raja, memang ada satu. Katanya lagi, apa itu? Kata Diogenes, geser dong, lu ngehalangin cahaya matahari gua. Anjay, gacor banget, cok. Kena sepek nih raja ya. Kayak gini kan, dihalangin tuh mataharinya. Anjir, kata Alexander. Gue kira mau apa ya, ternyata cuma matahari doang. Jalan. Terus Alexander terkesan ternyata dan mengucapkan, seandainya saya bukan Alexander, saya ingin menjadi Diogenes. Nah, oleh karena itu, waktu Alexander mau OTW ke Persia, dia ngebuang semua hartanya. Kenapa dia ngebuang semua hartanya? Dia pengen menerapkan prinsip dari si Diogenes ini. Si Diogenes ini emang orangnya eh, menghibahkan semua hartanya kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Dan si Diogenes ini memilih untuk tinggal di tong tong ini. Terus dia kayak hidup layaknya anjing gitu, kencing kayak anjing, masturbasi di publik dan sebagainya. Kayak gitu lah ya, agak absurd. Kemudian temennya pada kaget, lah lu ngapain bro, ngebuang semua harta lu, terus apa yang sisa dong buat lu? Alexander dengan gagah menjawab, harapan. Gacor emang nih dua orang ya, idola gua cu. Aduh guys, ini waktunya udah banyak banget guys, udah 17 menitan lebih anjir. Kalau gua lanjutin sampai si Alexander mati, bisa 1 jam kali ya. Udah gini aja deh. Aku males ngedit-ngedit begini, aku males ngomong-ngomong begini. Istirahat dulu dah. Gua bikin part 1 dulu ini. Ntar lanjut lagi part 2. Kapan-kapan gua upload. Buat part 1 dulu ya. Thank you banget nih udah nonton dari awal sampai akhir. Terus juga kalau misalnya gua ada salah kata bisa diperbaiki di komentar. Kalau misalnya gua ada salah penyampaian materi bisa disampaikan di komentar juga ya. Soalnya kan kita di sini sama-sama belajar. Gua cuman sebagai perantara doang, gue mau menyampaikan materi doang. Jadi kalau misalnya ada saran atau masukan bisa kasih tahu gue langsung di komen ya. Terima kasih.